virus corona kini telah menyebar ke penjuru dunia. Bermula dari Wuhan, itu di negeri Cina, kini juga mengancam negeri kita tercinta. Ini bukan politik, yuk hadapi bersama. Tapi tak usah panik, bersama kita bisa. Berita hoak hentikan, jangan buat bercanda. Lakukan pencegahan, cuci tangan contohnya. Kita cuma ikhtiar dan juga berusaha. Tuhan yang menentukan segala makhluk di dunia. Maka dari itu hai kawanku, jangan lebay, jangan pernah jemu, tetap selalu. Selamat pagi, semangat pagi, salam Satria Indonesia 5. Saya Debbie, Reko PT Indo 5 Perkasa, area Banjarmasin. Pagi ini saya ingin sedikit sharing bagaimana caranya kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau wabah virus corona yang terjadi di Indonesia. Terutama untuk seluruh karyawan Indo 5 Perkasa di seluruh Indonesia yang lebih dari 6.000 karyawan yang saat ini tetap bersemangat dan tetap optimis dalam menghadapi COVID-19. Nah, salah satunya adalah bagaimana kalau kita harus bekerja di luar rumah, tidak stay at home, karena beberapa kota masih belum menetapkan untuk WFH atau work from home karena berbagai alasan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana cara kita berpakaian. Ada 4 hal yang kita harus ingat saat menghadapi COVID-19 ini saat kita berpakaian. Pertama, kita harus selalu menggunakan masker. Masker seperti ini bisa kita gunakan untuk melindungi kita. Ada berbagai jenis masker yang beredar. Kita boleh memakai jenis-jenis apa saja, yang penting standar dan bisa melengkapi kita saat keluar rumah. Bisa seperti ini, kalau tidak tersedia juga bisa yang seperti ini. Yang kedua adalah tidak perlu menggunakan aksesoris apalagi yang berlebihan. Misalnya menggunakan kalung, cincin, gelang dan sebagainya. Mengapa? Karena ditakutkan virus-virus tadi akan menempel di aksesoris kita dan kita susah membersihkannya dan tanpa sadar masuk ke tubuh kita. Yang ketiga, gunakan jaket atau baju tangan panjang dan celana panjang untuk melindungi diri kita supaya virus-virus kalau misalnya menempel itu tidak langsung ke kulit kita atau tubuh kita. Keempat, gunakan tisu saat kita menyentuh benda-benda di sekitar kita. Seperti ini ya. Kalau misalnya lebih baik lagi, kalau misalnya teman-teman punya sarung tangan plastik seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk memasak atau membuat kue. Ini tersedia di toko-toko di sekitar kita dan harganya masih terjangkau. Kita bisa menggunakannya saat kita keluar rumah dan saat kita pulang, kita bisa langsung membuangnya karena ini sarung tangan sekali pakai. Itu tips cara kita berpakaian. Nah, bagaimana cara kita dapat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona ini ketika keluar rumah? Ada 4 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah rajin-rajinlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Banyak tuh tersedia hand soap seperti ini di toko-toko atau sabun-sabun yang lainnya yang tersedia. Dan kalau bisa usahakan cuci tangannya di air mengalir. Nah, kita bisa mencuci tangan dengan benar. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak tuh video-videonya sudah beredar di media sosial. Teman-teman bisa lihat tata cara yang benarnya. Yang kedua adalah usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Kalau misalnya keluar rumah, kalaupun kita harus menggunakan transportasi umum, kita tetap harus waspada dan kita tetap harus menjaga jarak antara penumpang satu dan lainnya ataupun drivernya, dan kita tetap harus tadi menggunakan tisu atau sarung tangan saat kita membuka pintu atau memegang benda-benda yang ada di transportasi umum. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak saat kita berinteraksi dengan orang lain. Jarak yang aman adalah 2 meter. Setelah itu kita juga tidak berinteraksi terlalu lama, bisa hanya 15-30 menit saja, dan setelah itu melakukan jeda, baru dilanjutkan kembali. Yang keempat adalah
kita tidak pungkiri walaupun terjadi pandemi COVID-19, kita tetap harus yang namanya membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Tetapi saat wabah ini melanda, kita harus lebih cerdas, lebih pintar menggunakan fasilitas-fasilitas yang tidak bersentuhan langsung dengan cara mengusahakan bertransaksi secara non-tunai. Sekarang banyak aplikasi yang tersedia. Kita juga bisa melakukan transaksi perbankan melalui smartphone kita. Kita bisa berbelanja, melakukan pembayaran dan sebagainya tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan uang non tunai kita. Kenapa? Karena di uang juga itu bisa saja ada menempel virus-virus COVID-19 yang kita tidak ketahui. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya bagikan hari ini untuk semua teman-teman 6.000 lebih karyawan Indonesia 5 di seluruh Indonesia. Semoga apa yang saya sharing bermanfaat. Kalau misalnya ada salah kata dan keliru tolong dimaafkan. Saya yakin kita semua tim frontliners, semua project PT Indo 5 Perkasa tetap berpikiran positif, tetap optimis, selalu waspada dan tidak panik menghadapi pandemi COVID-19. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, kita berharap pandemi ini segera berlalu agar kita bisa dapat melakukan kegiatan kita, pekerjaan kita dengan normal, kita bisa mencapai target pekerjaan kita yang sudah kita tentukan, dan kita juga bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Dan saya rasa semua yang kita lakukan akan bermanfaat kalau kita melakukannya dengan disiplin dan dengan kesadaran penuh. Salam Satria Indonesia 5 dari saya Debbie. Terima kasih.